Ohayo gozaimasu minasan, o genki desu ka? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke, sekarang kita mau ngelanjutin lagi untuk materi belajar kita ya. Sekarang kita masuk ke bab 13. Nah, di bab 13 ini kita akan membahas tentang domisili atau tempat tinggal atau kota yang sekarang kita tinggali. Nah, judulnya ini adalah Padang ni Sunde Imasu. Padang karena bukan asli bahasa Jepang, jadi dia ditulis dengan katakana. Nah, ini ada 3 huruf ya di depan. Padang, gitu ya, Padang. Kemudian ni sunde imas. Nah, ni sunde imas ini artinya tinggal di. Gitu ya, ni artinya di, sunde imas tinggal. Jadi Padang ni sunde imas artinya tinggal di Padang. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau yang ini adalah kota di Jepang ya. Kalau kalian lihat, di Jepang itu sama seperti di Indonesia ada kota-kota besar, ada juga kota-kota yang bentuknya mirip-mirip Yogyakarta gitu. Jadi masih ada sawah, masih ada pohon-pohon, tapi ada juga kota yang bentuknya mirip-mirip seperti Jakarta gitu, metropolitan. Nah, itu juga ada. Contohnya ada di gambar ini ya. Kira-kira kalian tahu nggak ya ini kota Jepang bagian mana? Gitu. Nah, sementara kalau yang ini sangat jelas sekali, ini adalah Indonesia. Yang satu ini adalah gambaran kota Jakarta. Nah, yang satunya ada yang tahu ini di mana? Ya, betul sekali. Ini adalah Jam Gadang. Nah, Jam Gadang ini ada di Padang. Jadi ini ada kota besar seperti Jakarta, juga ada kota seperti Padang gitu ya, yang masih kelihatan gunungnya, yang masih asri, yang masih hijau, yang masih banyak pepohonannya gitu ya. Nah, kalau teman-teman tinggal di kota mana nih? Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu doko ni sunde imasu ka? Jadi, doko ni sunde imasu ka? Ini bertanya di mana kamu tinggal. Tadi ni sunde imasu kan tinggal, ka itu tanda tanya, doko di mana. Jadi di mana kamu tinggal. Nah, pertanyaan ini ditanyakan atau diucapkan ketika kalian ingin menanyakan tempat tinggal seseorang. Oke, di sini kita sudah ada peta Indonesia. Nanti PowerPoint-nya akan saya bagi di grup, jadi nanti kalian bisa mendengarkan sendiri ya kota-kota di Indonesia kalau dilafalkan oleh orang Jepang itu bentuknya, bunyinya itu akan seperti apa. Oke, kita lihat dulu di sini ada titik-titik merah. Nah, kalian kenal nggak daerah yang dititik-titikin merah ini? Saya yakin beberapa dari kalian pasti sudah ada yang mengenali. Oh, ini Yogyakarta, ini Jakarta, gitu ya. Ini Bandung, ini Semarang, gitu. Oke, yang pertama sekarang kita lihat dulu beberapa titik-titik merah yang sudah ada namanya. Pertama, yang di Pulau Sumatera itu ada Padang. Kemudian yang di Pulau Jawa itu ada Jakarta dan Semarang. Kemudian di Pulau Sulawesi yang paling atas itu ada Manado. Nah, kalau yang lainnya bagaimana, Sensei? Nah, ini yang akan kalian dengarkan gitu ya. Kalian bisa mendengarkan bagaimana orang Jepang melafalkan kota ini. Yang pertama, di sini ada Medan. Kemudian ada Balikpapan. Ada Makassar. Ada Jayapura. Ada Denpasar. Surabaya, Yogyakarta, Bandung. Nah, di sini saya harap kalian mulai menghafalkan bagaimana menuliskan nama-nama kota dalam bahasa Jepang. Jadi di sini sudah mulai jarang ya tulisan hiragananya, sudah mulai agak sering tulisan katakananya. Nah, ini dari sini kalian bisa menghafal nih kota-kota kalian kalau ditulis pakai bahasa Jepang atau pakai tulisan Jepang, itu kira-kira tulisannya bagaimana? Nah, ini silahkan kalian hafalkan.
Oke, ini kita jawab bareng-bareng aja. Ibu kota negara Indonesia, pasti kalian sudah tahu semua. Betul ya, Jakarta. Kemudian kota di Bali yang memiliki alun-alun bernama Taman Puputan. Betul, Denpasar. Kemudian pantai yang terkenal dengan matahari terbenamnya dulu bernama Ujung Pandang. Ya, betul, ini adalah Makassar. Kemudian kota yang pernah menjadi tempat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pertama pada April 1955 adalah, betul sekali, Bandung. Kemudian kota besar di Indonesia yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa adalah, ya betul ya, Balikpapan. Nah, kemudian kota di Indonesia yang ingin kalian kunjungi. Kalau di kota yang sebelumnya, yang di gambar sebelumnya, di peta sebelumnya, kira-kira kalian ingin mengunjungi kota Indonesia bagian mana ya? Oke, sekarang kita mau membaca nih teman-teman, Yomimasho. Ini ada A sampai F. Kita baca dulu yang A. Balikpapan. Balikpapan. Ya, ini adalah Balikpapan. Kemudian yang B, Bandung. Bandung. Ya, betul ya, ini adalah Bandung. Kemudian yang berikutnya yang C, Surabaya. Surabaya. Nah, ini Surabaya ya, kalian juga udah tahu. Kemudian yang berikutnya yang D, Padang. Padang. Ya, ini adalah Padang. Kemudian yang E, Jakarta. Jakarta. Ini adalah Jakarta. Kemudian yang F, Makassar. Makassar. Ini adalah Makassar. Oke, yang berikutnya ya, teman-teman. Nah, ini juga kalian nama-nama provinsi ya di sini. Oke, ini kalau di Indonesia itu kan provinsi itu ada arahnya ya, misalnya kayak Jawa Barat gitu ya, terus Jawa Timur. Nah, itu juga bisa dijepangkan. Yang pertama dulu nih kita lihat di bagian Sumatera. Nah, ini ada kita Sumatora. Jadi Sumatera itu bahasa Jepangnya Sumatora. Kita itu artinya utara, jadi kita Sumatora. Sumatera Utara. Kemudian nomor 2, Sulawesi ya. Sulawesi. Nah, ini ada Minami. Minami itu selatan. Minami Sulawesi. Jadi, Sulawesi Selatan. Jadi, arah mata anginnya tuh kalian taruh di depan, baru pulaunya apa. Kemudian yang berikutnya adalah Higashi Kalimantan. Higashi itu adalah timur. Jadi Higashi Kalimantan, Kalimantan Timur. Kemudian yang nomor 4 ada Nishi Jawa. Nishi itu barat. Jadi Jawa Barat gitu ya. Kemudian kalau di Jawa itu kan ada Jawa Tengah. Nah, tengah itu adalah Chubu. Jadi Chubu Jawa, Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir ada Bali, Pulau Bali ya teman-teman. Nah, di sini kalian jangan bingung kenapa kita ditulisnya pakai hiragana sensei, sementara Sumatera ditulisnya pakai katakana. Apakah hiragana dan katakana bisa ditulis bersamaan? Jawabannya bisa. Jadi kalau misalnya katanya itu asli Jepang seperti kita, Minami, Higashi, Nishi, dan Jubu, itu ditulisnya tetap pakai menggunakan hiragana. Sementara Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa itu kan bukan kata asli Jepang ya, itu adalah kata asli Indonesia yang kita tulis pakai tulisan Jepang sehingga ditulisnya pakai katakana gitu. Nah, karena ada Sumatera Utara, kan utara ada ya bahasa Jepangnya tadi kita. Nah, jadi kita Sumatera Utara. Jadi hiragana dulu karena kita adalah bahasa Jepang, sementara yang satunya adalah bahasa Indonesia Sumatera. Jadi kita Sumatera. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini ada ibu kotanya, gitu ya. Kita Sumatera, ibu kotanya Medan. Minami Sulawesi, ibu kotanya Makassar. Higashi Kalimantan, ibu kotanya Balikpapan. Nishi Jawa, ibu kotanya adalah Bandung.
Chubu Jawa ibu kotanya adalah Semarang. Bali ibu kotanya adalah Denpasar. Diingat-ingat ya teman-teman tulisannya. Oke. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, jadi di Jepang itu kalau menuliskan Jawa Timur dibalik ya. Timur Jawa gitu ya, jadi Higashi Jawa. Kalau bahasa Indonesianya Jawa Timur. Sumatera Barat juga sama, jadi Sumatera Barat, Sumatera, Nishi, Sumatera. Jadi kalau misalnya kalian mau menerjemahkan dibalik dulu, Jawa Timur dibalik dulu, jadi Timur Jawa baru kalian translate. Nah, terus yang bawah di sini ada peta kompas, bukan peta, kompas ya. Nah, kompas utara itu kita, kemudian geser sedikit ada Higashi, timur, kemudian Minami, selatan, Nishi adalah barat. Nah, ini buat orang Jogja sebenarnya cukup familiar karena di Yogyakarta sendiri kalau menunjukkan arah pasti menggunakan arah mata angin. Oke, ini kita lewati saja. Nah, di sini ada nama-nama provinsi di Jawa, ini Pulau Sumatera ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang perlu saya jelaskan adalah Shoto. Shoto itu artinya kepulauan, gitu ya. Jadi kalau yang lain kalian udah tahu ya, ada Aceh, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu. Nah, di sini ada kata Shoto. Shoto itu adalah kepulauan. Jadi Riau, Shoto, Kepulauan Riau. Satu lagi, orang Jepang tidak bisa mengucapkan huruf L, jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dia akan menjadi huruf R. Jadi kalau orang Jepang menyebutkan kata Lampung, dia akan mengucapkan dengan kata rampung, 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 ya. Jadi karena tidak bisa mengucapkan huruf L, jadinya L gitu. Oke, di sini kita lihat ada, nah ini dia, Nanto Sulawesi. Jadi Nanto itu adalah Tenggara. Kan kita tahu ya di Sulawesi kan ada Sulawesi Tenggara. Nah, Tenggara itu bahasa Jepangnya adalah Nanto. Oke, ada Gorontalo, kita Maluku, Nishi Papua atau Papua Barat, Papua, Maluku, Higashi Nusa Tenggara. Kita ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nishi Nusa Tenggara. Kemudian ada Banten. Nah, berikutnya adalah Padangwa Nishi Sumaterani Arimas. Di sini kita mau menjelaskan di mana sih ada Padang. Jadi Padangwa Nishi Sumaterani Arimas. Padang ada di Sumatera Barat. Arimas itu artinya ada, ni tadi artinya dia. Jadi Padangwa, Padang, ada di Sumatera Barat. Padangwa Nishi Sumaterani Arimas. Nah, kalian bisa mengerjakan worksheet yang sudah dibagikan di grup dengan mendengarkan percakapan orang dari nomor 1 sampai 4. Silahkan diisi percakapannya. Oke, kita masuk ke sini. Jadi di awal tadi kita sudah belajar tentang doko ni sunde imasu. Jadi bagaimana caranya bertanya di mana kamu tinggal, gitu ya. Doko ni sunde imasu. Jadi orang hijau ini bertanya pada orang oranye. Doko ni sunde imasu. Karena orang oranye ini tinggal di Yogyakarta, maka dijawab Yogyakarta ni sunde imasu. Kemudian so desu ka. So desu ka ini artinya oh begitu ya. Nah, ini gampang. Jadi ketika kalian bertanya doko ni sundeimasu ka, kalau mau menjawab, dokonya silahkan kalian ganti dengan kota tempat tinggal kalian. Kemudian ka-nya dihilangkan. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika kalian ingin bertanya, gitu ya, Yogyakartanya atau kotanya itu kalian ganti dengan kata doko. Di paling belakang kalian tambahkan ka. Kalau mau bertanya menjadi seperti itu.
Nah, kemudian ini silahkan dikerjakan worksheet-nya lagi, ada 1-4, ada orang bercakap-cakap, jadi kalian tinggal mengisi sambil mendengarkan percakapan orang yang ini. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, ini lagi ya. Jadi kalau yang sebelumnya, itu kita menganggap bahwa si orang hijau ini tahu di mana kota si orang oranye ini tinggal. Nah, tapi kalau misalnya ternyata orang hijau ini adalah orang luar negeri gitu, Gaikokujin atau Nihongjin, orang Jepang, yang dia belum pernah ke Indonesia. Kemudian dia bertanya, "Doko ni sundeimasu ka?" Dan orang-orang ini akan menjawab, "Padang ni sundeimasu." Kemudian si orang hijau ini akan bertanya lagi, akan mengkonfirmasi, "Padang?" Karena dia nggak tahu kota apa itu Padang. Nah, kemudian orang oranye akan menjelaskan bahwa Padang wa nisi Sumatera ni arimasu. Padang ada di Sumatera Barat. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya gitu ya, mengkonfirmasi atau misalnya kalian nggak tahu, kalian tinggal nyebut aja kotanya apa. Diulangi ya. Doko ni sundeimasu ka? Padang ni sundeimasu. Padang? Padang wa nisi Sumatera ni arimasu. Jadi, di bagian 1 ini kita belajar ada 2. Yang pertama, ni sundeimasu, tinggal di titik-titik. Kemudian yang kedua, titik-titik wa, titik-titik ni arimasu. Jadi kalau yang pertama itu kalian bisa isi kota, bisa isi negara, bisa isi provinsi. Misalnya kalian tinggal di Indonesia ya, Indonesia ni sundeimasu, tinggal di Indonesia. Atau kalau mau agak spesifik, misalnya provinsi. Misalnya provinsi Jawa Tengah gitu, Jubu Jawa ni sundeimasu. Atau kota langsung juga bisa, misalnya kalian tinggal di Semarang, Semarang ni sundeimasu. Kemudian yang nomor 2 ini menjelaskan kota mana ada di pulau apa atau ada di provinsi apa. Contohnya misalnya Yogyakarta ada di Pulau Jawa, berarti Yogyakarta wa Jawa ni arimasu. Atau misalnya Semarang ada di Jawa Tengah, Semarang wa Jubu Jawa ni arimasu. Kita lanjut. Nah, ini yang berikutnya adalah watashi no machi o shokai shimasu. Machi itu artinya kota, kemudian shokai itu artinya memperkenalkan. Jadi watashi no machi o shokai shimasu. Kalian juga udah sering menggunakan kata shokai shimasu di pelajaran-pelajaran sebelumnya seperti memperkenalkan kelas, memperkenalkan guru. Nah, itu menggunakan kata shokai shimasu. Nah, di sini yang akan diperkenalkan adalah kota. Oke, ada beberapa kosakata yang perlu kalian ingat untuk memperkenalkan kota. Yang pertama ada kata oishi, yang artinya enak. Kemudian ada kata kirei, yang artinya cantik atau bagus, gitu ya. Ada yumei. Yumei di sini artinya terkenal. Sama ya, yumei, kirei, oishi. Nah, kalian juga bisa mendengarkan masing-masing kalimat, contoh kalimat dari PowerPoint-nya. Nanti PowerPoint-nya akan di-share di grup. Oke, ini adalah tugas kalian yang berikutnya adalah membuat poster untuk memperkenalkan kota. Nah, dengan kelompok kalian ya, jadi pilih aja satu kota yang kira-kira kalian tahu. Yogyakarta boleh, kemudian Bandung boleh, Jakarta boleh, Padang boleh, Medan boleh, bebas, sederhana aja. Kemudian, nah, contoh posternya itu seperti ini. Jadi kalian tulis aja yang apa ya, ikoniknya gitu. Kalau Jogja paling gampang Utara dan Merapi, terus kemudian Tugu, Keraton, paling bawah sendiri pasti akan ada Pantai Parangtritis. Nah, terus kalian tinggal taruh deh di mana SMTI berada. Itu kalau Jogja biasanya begitu. Nah, kalau kota lain seperti apa? Kalau ini contohnya adalah Padang gitu. Nah, kalian
bisa membuat posternya seperti ini. Silahkan gunakan katakana dan hiragana yang sudah kalian pelajari hari ini. Lalu kemudian silahkan kalian membuat narasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalian bisa mencontoh narasinya seperti ini. Nah, di sini ada pola kalimat contohnya wa, ga, des. Jadi kalian misalnya mau bilang kalau di Padang atau Padang terkenal dengan jam gadang gitu ya. Padang wa jam Padang ga yume desu. Padang terkenal dengan jam gadang. Atau Jogja. Jogja terkenal dengan keraton. Yogyakarta wa keraton ga yume desu. Jadi apa di mana gitu ya bentuk generalnya atau kotanya, kemudian ikonnya atau tempat wisatanya atau boleh makanannya, kemudian deskripsinya apa. Oke, yang perlu di-highlight dari materi ini, yang pertama adalah mengenai keberadaan. Jadi ada arimas dan imas. Jadi yang pertama, bagaimana caranya membedakan arimas dan imas nih? Yang pertama, arimas itu digunakan ketika kalian mau menyebutkan keberadaan sebuah benda, jadi benda mati ya. Sementara imas adalah ketika kalian ingin mengucapkan keberadaan sebuah makhluk hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya hati-hati nih kalau misalnya kalian mau bilang borupen ga arimas. Borupen kan benda ya, jadi dia kan benda mati jadinya arimas. Kalau borupen ga imas ya berarti borupennya bisa jalan-jalan. Agak ngeri ya. Kemudian begitu juga dengan imas. Misalnya neko ga imas, berarti kucingnya hidup gitu ya. Tapi kalau neko ga arimas ya berarti mungkin kucingnya udah jadi mayat. Nah, itu udah harus hati-hati tuh. Jadi kalian untuk menggunakan arimas dan imas perlu diperhatikan ini benda hidup atau benda mati. Nah, kalian bisa melatih penggunaan arimas dan imas kalian dengan mendengarkan percakapan ini dan kalian juga bisa mengisi soal latihan yang ada di worksheet kalian. Oke, ini kita lewati saja bagian bungkanya ini membandingkan Indonesia dengan Jepang. Kesimpulannya, jadi hari ini kita belajar apa sih? Yang pertama kita belajar menyatakan tempat tinggal. Jadi di depan itu watashi wa itu kan subjek ya. Watashi wa Jakarta ni sundeimasu. Nah ini bisa kalian ganti nama orang yang lain, misalnya Rio Sangwa boleh, atau Takumi Sangwa boleh, jadi tidak harus watashi, bisa yang lain. Kemudian yang di belakangnya tempat tinggalnya di mana? Jakarta ni sundeimasu. Saya tinggal di Jakarta. Yang di dalam kurung kotak itu bisa dihilangkan kalau yang berbicara adalah diri kita sendiri. Misalnya saya yang berbicara ya. Jakarta ni sundeimasu. Jadi orang udah tahu kalau yang bicara itu kan saya, berarti saya yang menjelaskan bahwa saya tinggal di Jakarta. Nah, kemudian kalau mau bertanya, doko ni sundeimasu ka? Nah, kemudian yang ditanya langsung menjawab Medan ni sundeimasu. Jadi tidak perlu pakai watashi lagi karena sudah jelas yang diajak ngomong siapa. Kemudian yang berikutnya menyampaikan letak kota. Jadi ini memberikan informasi ya, ada di mana. Padang wa nisi Sumatera ni arimas. Padang ada di Sumatera Barat. Kalau misalnya mau nanya, ya langsung aja kotanya, kemudian doko ni arimasu ka, gitu ya. Contohnya Manado wa doko ni arimasu ka. Kalau kalian mau jawab lengkap ya kalian bisa mengulang dari depan, dari Manado jadi Manado wa kita Sulawesi ni arimasu. Atau kalian bisa jawab langsung pakai jawaban pendek. Kita Sulawesi ni arimasu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya besok kalian dapat soal lagi,
Kalau jawaban panjang itu dari depan, dari Manado wa kita Sulawesi ni arimas. Kalau jawaban pendek kita Somatorani arimas. Jadi ini adalah jawaban yang lengkap. Jadi ni arimasnya jangan sampai ketinggalan. Kemudian yang berikutnya adalah memperkenalkan tempat atau sesuatu yang direkomendasikan dari suatu kota. Nah ini contohnya Yogyakarta wa gudeg ga oishi desu. Misalnya kalian mau bilang Yogyakarta, kalau misalnya ke Yogyakarta gudegnya enak gitu ya. Yogyakarta wa gudeg ga oishi desu. Kemudian Bukit Tinggi wa Jamgadang ga yume desu. Jadi ini udah spesifik ya, kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi wa Jamgadang ga yume desu. Di Bukit Tinggi Jamgadang terkenal. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian selalu sehat selalu dan sampai ketemu lagi minggu depan. Mata raishu, sayonara minasang.